Halo, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, halo, bisa mendengar suara saya? Oke. Ada yang ditanyakan terkait materi kemarin? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ke ini ya, integer programming atau pemrograman bilangan bulat. Jadi, pemrograman bilangan bulat itu sebenarnya adalah metode program linier, tetapi persyaratannya ada tambahan, yaitu semua variabel keputusannya atau solusi dari variabel keputusan itu memiliki nilai-nilai bilangan bulat atau diskrit. Nah, pada kondisi lapangan, ini pasti sering kita dihadapkan dengan bentuk ini. Karena misalkan nanti ketemu solusinya itu dalam bentuk desimal atau tidak bulat, misalkan contoh jumlah meja adalah 26,7. Maka tidak lazim ketika hasilnya itu meja 26,7. Pasti ditulisnya kita mendekati pembulatan, yaitu bisa 26 atau 27 seperti itu. Nah, teknik untuk ini apa istilahnya mendapatkan solusi bilangan bulat dalam sebuah program linier itu ada salah satu contoh atau salah satu metode untuk mendapat apa istilahnya program integer ini adalah branch and bound, di mana branch-nya adalah pencabangan. Di sini posisinya untuk mencoba kedua kemungkinan jawaban integer seperti itu. Kemudian bound di sini adalah pembatasan sehingga memilih salah satu cabang yang memberikan jawaban nanti ke arah yang diinginkan. Apakah arahnya itu maksimasi atau minimasi seperti itu. Kemudian ini salah satu contoh ini ya, apa istilahnya ada permasalahan di sini. Ada 3 dan solusinya akan didekati dengan pembulatan. Contoh di sini masalah pertama, kasus maksimasi dengan fungsi tujuannya 100x1 plus 90x2 dan batasannya adalah 10x1 plus 7x2 kurang dari sama dengan 70.
5x1 plus 10x2 kurang dari sama dengan 50 dan x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian masalah kedua yaitu kasusnya adalah minimasi, di mana ini fungsi tujuannya adalah 200x1 plus 400x2. Kemudian kendalanya di sini adalah 10x1 plus 25x2 lebih besar sama dengan 70. Kemudian 3x1 plus 2x2 lebih besar sama dengan 50. Kemudian x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Ini kasus kendala non-negativitas. Kemudian di sini ada masalah 3. Yang pertama, fungsi tujuannya adalah maksimasi dengan persamaan 80x1 plus 100x2. Kendalanya adalah 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 12. x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 15. Nah, solusi dari ini ya, apa istilahnya perbandingan antara solusi dengan metode simplex, kemudian pembulatan dan dengan menggunakan integer programming. Untuk masalah pertama kita lihat di sini. Di simplex biasa hasilnya adalah tidak bulat kedua-duanya. Solusi kedua-duanya tidak bilangan bulat, yaitu x1 sama dengan 5,38, x2 sama dengan 2,31 dengan solusinya adalah 746,15. Nah, kalau kita menggunakan pembulatan teknik pembulatan biasa, yaitu bulat terdekat, maka yang 5,38 ini akan dibulatkan menjadi 5. Kemudian kalau X2, 2,31 dibulatkan menjadi 2. Hasilnya adalah 680. Tetapi ketika menggunakan integer programming, itu maka yang dihasilkan berbeda, sangat berbeda dengan simplex biasa. Hasilnya yaitu X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 0, dengan Z sama dengan 700. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita pembulatan biasa, itu menghasilkan di bawah, sangat di bawah dari simplex biasa. Jadi kalau kita menggunakan pembulatan seperti biasanya, sebentar. Kalau kita menggunakan pembulatan biasa, ini hasilnya sangat di bawah ya, di bawah daripada simplex biasa. Sedangkan integer ini hasilnya mendekati simplex biasa, 700 seperti itu. Ini apa istilahnya kasusnya untuk, padahal ini kasusnya adalah maksimasi. Kemudian yang berikutnya, untuk masalah kedua, kasusnya minimasi. Hasilnya adalah X1 1,82, kemudian X2-nya 3,27. Kalau ini dibulatkan, seperti pembulatan aturan pembulatan biasanya, X1 ini didekati menjadi 2 dan X2 sama dengan 3. Maka Z-nya ini menjadi tidak layak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, X1 kalau didekati dengan integer, itu X1 hasilnya 3 atau 5, kemudian X2 3 atau 2, maka Z-nya hasilnya 1800, seperti itu. Kemudian kalau permasalahan ketiga, kasus maksimasi, ini didekati 2,14, X1-nya, X2-nya 1,71. Kalau pembulatan biasa X1 sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2. Sedangkan kalau integer X1-nya 0, X2-nya 3. Hasilnya kalau kita lihat yang mendekati adalah integer. Nah, dari sinilah maka perlu adanya integer programming dalam permasalahan program linier. Karena ketika pembulatan biasa, ada kalanya ini menjadi tidak layak. Seperti itu.
Oke, berikutnya. Nah, bagaimana ini apa istilahnya algoritma branch and bond ini untuk program bilangan bulat? Yang pertama, aproksimasi pertama itu adalah mengabaikan persyaratan bilangan bulat dan selesaikan pemrograman linear dengan salah satu teknik yang Anda pelajari sebelumnya. Bisa metode grafik atau metode simplex. Biasanya kan kita menggunakan metode simplex. Kemudian, jika solusi optimalnya berbentuk bilangan bulat, maka pemecahan tersebut sudah merupakan pemecahan optimal dengan batasan integer seperti itu. Dan itu juga untuk program bilangan bulat. Jadi intinya program bilangan bulat itu adalah program linier yang batasannya integer seperti itu. Kemudian aproksimasi kedua, jika solusi optimal dengan teknik sebelumnya tidak menghasilkan keadaan di mana menjadi bilangan bulat untuk komponen-komponennya, maka dapat dibulatkan ke bilangan bulat terdekat yang layak sehingga diperoleh aproksimasi kedua. Nah, prosedur ini menggunakan langkah branch and bond yang tadi dijelaskan di awal, di mana langkahnya yang pertama, ketika kita ada yang mengandung, jadi ada variabel yang mengandung tidak bulat, misalkan XJ, maka di sini kita membuat I1 kurang dari X, ini kurang ininya, XJ, kemudian I2. Jadi, dan di sini, jadi rentangnya XJ itu antara I1 sampai I2. Misalkan 3,4 gitu. Berarti di situ ada 3 dan 4. Atau misalkan 3,3, berarti 3 dan 4. I1-nya 3, I2-nya 4. Di mana I1 dan I2 adalah dua bilangan bulat tidak negatif yang berurutan. Kemudian, setelah kita mengetahui I1 dan I2, maka kita perluas programnya menjadi kendalanya XJ kurang dari sama dengan I1 atau kendala yang kedua XJ lebih besar I2. Proses ini disebut dengan pencabangan. Selanjutnya, memilih salah satu cabang yang memberikan jawaban ke arah yang diinginkan. Nah, di sini adalah proses bonding. Ini contohnya. Di sini contohnya, maaf. Diketahui model matematisnya adalah seperti ini, Anda bisa baca sendiri. Kemudian diketahui solusi optimalnya adalah X1 5,5 dan X2 sama dengan 0. Dan Z atau ininya solusi optimalnya adalah 55. Karena di sini ingin mendapatkan bilangan bulat, maka yang 5,5 ini didekati menjadi ini I1-nya, ini adalah I2-nya, 5 dan 6. Jadi rentang X1-nya adalah 5 sampai 6. Nah, dari sini kemudian kita melakukan pencabangan di mana kendala yang X1 ini menjadi kurang dari sama dengan 5 dan yang X1 yang merupakan I2 tadi lebih besar sama dengan 6, seperti itu. Nah, dari sini nanti Anda masukkan X1 sama dengan 5 ini tadi, nanti ketemu X2-nya berapa. Nah, di sini kemudian dari sini yang 5 dimasukkan
di persamaannya, yang 6 pun dimasukkan ke persamaannya. Dengan ini tadi bahwa yang kecil itu kurang dari sama dengan, yang besar itu lebih besar sama dengan. Seperti itu kendalanya. Kemudian dari sini nanti ketemu solusinya X1 sama dengan 5. Ini X1 sama dengan 5. Kemudian X2-nya berapa? Dimasukkan saja di sini. 2 kali 5 itu adalah 10. Nah, ini pindah ke sini jadi 1. Jadi X2-nya itu adalah 10 dibagi 5. 1 dibagi 5, yaitu 0,2. Nah, di sini hasilnya X1 5, X2-nya 0,2. Dengan Z-nya ketika X1-nya 5 dan X2-nya 0,2, itu hasilnya adalah 50,2. Seperti itu. Nah, kemudian yang satunya, yang 6 ini ketika dimasukkan, 2 kali 6 adalah 12. Gitu kan? 12 ini kalau pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Maka solusi dari X2 itu menjadi minus. Ketika menjadi minus, maka solusinya tidak layak. Seperti itu. Nah, maka yang ini di skip. Artinya tidak menjadi pilihan. Kita runut yang sebelah sini. Nah, di sebelah sini ternyata belum bulat semuanya. X2-nya masih 0,2, maka ini didekati lagi. Bentar. Ada. Oh, ini. Nah, berikutnya yang 0,2 maka didekati menjadi X. Bentar. Tadi padahal sudah saya kira-kira semoga 3/4 semua udah masuk semua. Nah, ini didekati 0,1. Maka ya sama kayak yang ini tadi, pertama tadi, yang 0 hasilnya berapa, X1, X2-nya, dan Z-nya, dan yang 1 berapa, seperti itu. Nah, di sini, maaf. Nah, di sini yang 0 ketika X1-nya yang X2-nya 0, maka X1-nya akan ketemu dan X1-nya 5, maka akan ketemu hasilnya 50. Sedangkan ketika X1-nya di sini lebih besar sama dengan 6, kemudian X2-nya lebih besar sama dengan 1, tadi yang 6 tadi kan tidak layak, maka X1-nya ketika X2-nya itu sama dengan 1, maka X1-nya di sini adalah sebesar 5 kali 1, 5, berarti di sini sisa 6, 6 dibagi 2, 3. Hasilnya adalah X1-nya 3. Ketika 3, X1-nya 3 dan X2-nya adalah 1, maka solusinya adalah boleh coklat? Ya, boleh. Solusinya adalah 31. Antara 50, ini kan mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan ini apa?
Jadi misalkan di sini dua-duanya sudah bulat, maka Anda pilih yang sesuai kebutuhan. Karena kebutuhannya adalah maksimasi, maka yang dipilih adalah yang paling besar. Antara 50 dan 31, maka yang dipilih adalah 50. Sehingga solusi dari untuk permasalahan yang tadi untuk integer programming yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sudah selesai ini kuliahnya. Bingung, Bu. Hah? Bingung? Bingungnya di mana? Yang ngitungnya loh, Bu, bingung. Ngitungnya? Bulan apa itu? Oke, sebentar, saya taruh atas dulu. Oke, misalkan ini. Oke? Iya. Nah, itu kan 5 kurang dari sama kurang dari 6, Bu, ya? Iya. Setelah itu kan masuk ke step selanjutnya. X1 yang I1 sama I2 kan itu masukkannya 5. Iya. Nah, setelah itu kan itu bisa 50,2 itu gimana, Bu? Yang Z baru yang ini. Nah, ini dimasukkan di tidak layak gimana? Oke. Ini dimasukkan di persamaannya Z, Mas. Jadi, kalau misalkan, tapi untuk mengetahui X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0,2, Anda paham nggak? Nah, itu, Bu, nggak paham. Itu Oh, nggak paham. Oke. Iya. Gini, jadi kalau misalkan X1-nya 5, ini kan memang dari sini ya tadi ya? Iya. Ya, nah ketika Anda masukkan coba di perkendala yang ini pertama, jadi kayak ini loh, Mas, kayak sistem persamaan linier, Anda coba ini buat sama dengan dulu. Ya kan, kalau X1 sama dengan 5, kemudian di sini 2 kali 5 kan 10. X1-nya 5, berarti 2 kali 5 kan 10. Oke? Oke. Nah, 10 ini kalau nyebrang ke sini, jadi kan 11 min 10 kan? Iya, jadi minus kan, Bu, yang 10 tadi. Ya, 11 min 10, jadi kan 1. Iya. Nah, berarti kalau 1, 5x2 sama dengan 1. Berarti X2 sama dengan 1/5, toh? Iya, benar-benar. Nah, jadi X2-nya ketemunya 0,2, gitu. Oh, itu untuk nyari yang X2-nya, Bu, ya? Yang itu kan sudah paten kan, Bu? Jadi, ya kan udah ditetapkan menjadi 5, gitu kan? Oh, iya. 5. Kemudian, dalam? Yang kedua juga sama, Bu, stepnya yang sebelah itu? Iya, sama. Oh, iya. Di setiap percabangan itu sama caranya. Nah, untuk Z-nya tinggal di fungsi tujuannya 10 kali X1, X1-nya 5, ditambah X2, X2-nya 0,2. Berarti di sini 50,2 gitu, Mas. Oh, iya, Bu, paham. Paham ya? Paham. Oke. Setelah apa itu dijumlahkan. Bentar. Kalau yang kedua ini tadi kan Anda gimana kok nggak layak? Nggak layaknya dari mana? Karena ada yang negatif. Padahal bilangan bulat itu tidak di sini pemecahan dari program bilangan bulat itu bilangan bulat yang tidak negatif seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan X1-nya yang 6, maka kalau X16 ini saya masukkan di kendala pertama ini tadi, 2 kali 6, itu kan hasilnya adalah 12. Nah, kalau 12 nyebrang ke sini, jadinya kan min 1. Min 1. Nah, ketika min 1, otomatis X2-nya nanti kan minus. Iya. Nah, ketika minus ini, maka pemecahannya tidak layak. Oh iya, Bu, paham. Ya, gitu. Nah, setelah itu karena kasusnya di sini X2-nya ini 0,2, berarti kan tidak bulat. Nah, baru kita cabangkan lagi di sini.
0, 1. 0, Itu 1. sama satunya dari mana? Berurutan, jadi kan 0,2 ini di ring antara 0 sampai 1. Oh, di tengah-tengahnya gitu Bu ya. Iya, Berarti betul. yang diambil di sekitarnya 0 sama satunya. Iya, karena I1 dan I2 itu adalah bilangan bulat tidak negatif yang saling berurutan. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Yang lain juga Bisa. bisa. Oke. Tidak ada masalah berarti ya. Nah, loh apa? Nah, yang berikutnya, di step berikutnya, ini kan 0,2 tadi, maka di sini X1, aduh, kok nggak bisa slide aja deh. Nah, di sini berarti yang berikutnya kan tadi sudah ketemu X1-nya 5, X2-nya ini mengikuti 0, seperti itu. Jadi Z-nya ketemu 50. Sedangkan yang di sini, awalnya kan X1-nya 6. Karena 6 ini tidak layak, X2-nya 1. Maka dicari X1-nya. Karena kalau menggunakan 16, ini 6 ini tadi pemecahannya tidak layak. Maka X2-nya itu X1-nya ini diganti dengan X2 sama dengan 1. Ketika X2 sama dengan 1, X1-nya ketemu 3. Nah, di sini berarti solusi untuk cabang yang di sini adalah 3 sama 1 dengan Z-nya adalah 31. Kalau misalkan kasusnya ini adalah minimasi, maka yang dipilih adalah yang 31 ini. Karena permasalahannya adalah maksimasi, maka yang dipilih adalah solusi yang X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini tadi contoh ininya ya, kalau dilihat model percabangannya kalau dibuat pohon itu seperti ini tadi. Oke, kalau tidak ada, coba Anda untuk latihan, ini Anda kerjakan. Kalau misalkan hari Rabu dikumpulkan gitu, bagaimana? Ini kok nggak ada suara sama sekali kecuali tadi. Kalian kemana saja ini? Dikumpulkan kapan, Bu? Rabu. Rabu minggu depan ya, Bu. Rabu ini. Minggu depan aja loh, Bu. Sabtu lah, Bu. Sabtu, Bu. Terlalu mepet. Minggu, Bu, minggu. Rabu hari ini Banyak tuh, Bu. atau Rabu minggu depan Bu dikumpulin. Ya udah Sabtu. Sabtu minggu depan ya, Bu. Sabtu. Lisan nih terlalu. Sabtu ya. Bercanda aja Baik, ya Bu. kalian semua ya. Ya, Bu, Sabtu. Ya wis. Iya. Ada pertanyaan? Kita lisan. Berarti Udah. sudah paham ya? Sabtu. Sabtu Natalan tak tahu. Kenapa? Tanggal berapa? Iya, Bu. Oksaris mau Natalan, Bu. Mau Seru gereja. gereja Bu. Astagfirullah enggak So aku loh. Boleh kan ngerjakannya, makanya ini kan saya sudah selesai, ya toh? Cuma setengah jam toh kuliahnya. Nah, Anda kerjakan saja, terus Sabtu dikumpulkan.
Oscar katanya mau pulang kampung, Bu. Yuk gak apa-apa toh. Apa hubungannya? Tahu katanya 1 minggu, Bu. Sudah ya, hari Sabtu ya. Kalau kopimu. Oke, silakan Anda kerjakan. Kalau ada permasalahan atau masih kurang jelas, mungkin nanti ditanya di grup WA saja. Oke? Oh ya, yang goal programming Anda sudah ini belum? Sudah, kan kemarin saya mau share video kok lupa-lupa. Baru ingat tadi. Itu kemarin kan saya di kelas malam, itu kan saya menjelaskan dari mulai metode simplex 2 sampai goal programming seperti itu. Nah, dari situ kira-kira Anda ini ada kesulitan memahami terkait goal programming? Tuh, lek ditakoni ini diem kabeh, tapi lek kon ngerjakno tugas Nggak diem, Bu. Nyimak, Bu. Nyimak apanya? Nyimak pembicaraan Ibu. Lah iya, terus jawabannya apa? Insya Allah. Masih menunggu respon teman. Kok lucu toh. Lele. Halo Bu. Ya. Sen, kamu dengan siapa, Sen? Brian, Bu, nakal, Bu. Brian, Bu. Brian itu siapa ya? Beda kelas, Bu. Ini, Bu, mukanya, Bu. Ini loh, Bu. Nah, ini, Bu. Nggak ini ta. Oh, alah. Kalian nggak PSBB toh? Loh, masih berlaku, tak, Bu? Udah kebal, Bu. Loh, ini loh dosen-dosen ini pada WFH semua hari ini. Oh, Pak. Loh. Ayo, nakal ya. Mereka Oke, kebal. kalau tidak ada yang ditanyakan terkait materi, mungkin hari ini cukup dulu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lanjutan ada di WA ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Absennya seperti Iya, Bu. biasa di Baik, Bu. kolom komentar. Siap, Bu. Baik, Bu. Siap. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Selamat Sore. mendengarkan. Sama-sama. Nemen ancan. Tadi diam semua. Nemen. Nemen ya, Wantu. Nemen tuh. Nemen jangkuk. Oke.